Kembali lagi di mata kuliah Fisika Dasar 1B. Nah, untuk topik kita kali ini adalah penerapan dari hukum kekekalan momentum yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, penerapannya kita fokuskan pada topik tumbukan. Kita ketahui bahwa tumbukan itu adalah terdapatnya dua benda atau lebih yang memiliki masing-masing massa, kemudian kedua benda tersebut bertemu dan setelah tumbukan mereka bergerak dengan kecepatan tertentu. Jadi misalkan contohnya di sini kita punya gambar sebelum tumbukan itu benda satu maupun benda dua memiliki kecepatan masing-masing. Kemudian setelah tumbukan masing-masing juga bergerak dalam arah yang sama dengan besarnya yang berbeda. Nah, jika kita lihat gambar tersebut, maka energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu memiliki komponennya masing-masing. Jadi kalau misalkan ditanya berapakah energi yang hilang saat proses tumbukannya itu, maka energi kinetik awalnya dikurang dengan energi kinetik akhirnya. Nah, berdasarkan energi kinetik yang hilang tadi, tumbukannya itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tumbukan elastis. Di sini ciri khasnya adalah energi kinetik awalnya itu akan sama dengan energi kinetik akhir. Nah, karena nilainya ini sama, maka energi kinetiknya itu otomatis, yang hilangnya itu otomatis adalah 0. Yang kedua, tumbukan tak elastis. Jadi tumbukan tak elastisnya ini adalah jika energi kinetik awalnya itu tidak sama dengan energi kinetik akhir. Akibatnya energi kinetik yang hilangnya itu pasti tidak akan sama dengan 0. Nah, ketidaksamaan energi kinetik di awal dan di akhir setelah tumbukan ini mengakibatkan atau konsekuensinya sebenarnya energi mekaniknya itu adalah kekal. Jadi energi mekanik awal itu akan tetap sama dengan energi mekanik akhir. Jadi ada bentuk energi kinetiknya ini yang diubah menjadi energi potensial. Energi kinetik awalnya ada yang diubah ke bentuk energi potensial. Nah, kemudian jenis tumbukan yang ketiga yaitu tumbukan tak elastis sempurna. Nah, di sini sama dengan tumbukan tak elastis, jadi dia itu juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik awal itu akan sama dengan energi mekanik di akhir, di mana energi kinetiknya tidak akan sama antara sebelum dan sesudah tumbukan. Nah, perbedaannya antara tumbukan tak elastis dan tumbukan tak elastis sempurna ini adalah pada tumbukan tak elastis sempurna, ciri khas dari benda setelah tumbukan itu adalah menempel dan bergerak secara bersama-sama. Nah, sedangkan pada tumbukan tak elastis, salah satu dari benda tersebut setelah tumbukan adalah sama dengan 0. Jadi V2F atau V1F itu akan sama dengan 0. Nah, itulah sebabnya kenapa energi kinetik yang hilang justru yang paling besar itu adalah di tumbukan tak elastis sempurna. Karena ini tadi menempel dan bergerak bersama, sehingga energi kinetik akhirnya itu justru akan lebih kecil dibandingkan dengan energi kinetik awalnya. Nah, di sini kita ambil untuk tumbukan elastis. Jadi kalau misalkan pada sebelumnya itu terdiri dari 3 tumbukan yang energi yang hilangnya itu berbeda-beda, namun secara keseluruhan untuk ketiga jenis tumbukan tersebut berlaku hukum kekekalan momentum, maupun dia mau jenis apapun jenis tumbukan tersebut. Nah, di sini kita ambil contoh tumbukannya itu adalah yang elastis. Jadi kita memiliki benda satu dengan kecepatan V1 awal, kemudian menumbuk M2 dengan kecepatan V2 awal. Nah, kita terapkan hukum kekekalan momentum untuk kedua sistem, maka M1 bisa dituliskan seperti ini. Kita buat ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian karena dia tadi bersifat elastis, maka energi kinetiknya itu kekal, sehingga ini kita definisikan setengahnya itu habis, sehingga dapatlah persamaan berikut.
Nah, dari kedua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa menghitung berapakah kecepatan akhir dari benda 1 dan juga benda yang kedua. Nah, kalau misalkan kemudian M1 sama dengan M2-nya itu adalah sama, maka V1 akhirnya itu bisa kemudian diketahui V1 akhirnya itu adalah 0, maka V2-nya itu adalah akhir akan sama dengan benda 1 di awal. Demikian juga untuk seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut koefisien restitusi. Nah, koefisien restitusi ini adalah suatu besaran atau konstanta di dalam suatu tumbukan yang menunjukkan sifat keelastisan benda yang bertumbukan. Di koefisien restitusi ini juga bisa menentukan jenis tumbukan tersebut selain dari energi kinetiknya. Nah, di sini kita tadi tuliskan kembali persamaan kekekalan momentum tadi. Ini adalah persamaan yang pertama tadi. Kemudian kita pindahkan komponen yang di sebelah kanan ke bawah, jadi bisa dibuat seperti ini. Ini adalah persamaan yang selanjutnya. Nah, ini adalah persamaan yang kedua tadi, yaitu diturunkan dari kekekalan energi kinetiknya, diperolehlah seperti ini. Berhubung yang bagian ini diperoleh seperti bagian bawah, sama halnya dengan sifat bilangan, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat, itu akan sama dengan dikurang B kuadrat, itu adalah A dikurang B, A ditambah B, sehingga bisa dibuat seperti komponen yang di bawahnya. Nah, kemudian ini juga kita pindahkan ke bawah. Dapatlah diketahui berhubung tadi si M1 V1 awal dikurang V1 akhir per M2 V2, jadi komponen yang ini tadi adalah 1, jadi kita bisa menuliskan hanya komponen yang ini saja. Nah, jadilah dapat delta VI sama dengan minus delta V final. Nah, dari sini juga diketahui bahwa koefisien restitusi untuk benda yang bertumbukan elastis itu V-nya akan sama dengan 1 karena energi kinetiknya kekal. Nah, ini hanya untuk M1 sama dengan M2. Kemudian untuk ini adalah tumbukan yang elastis. Nah, sedangkan untuk yang seterusnya, kalau misalkan tumbukannya tidak elastis, maka koefisien restitusinya adalah 0. Nah, ini adalah contoh dari penerapan dari hukum kekekalan momentum dan juga untuk jenis tumbukan. Nah, kita lihat di sini pada gambar sebelum tumbukan, benda yang pertama yaitu si peluru itu adalah bergerak, sedangkan benda si batangnya atau si baloknya ini adalah diam. Kemudian setelah tumbukan kita lihat mereka pasti akan dari rentang di sini sampai di sini mereka akan bergerak secara bersama-sama, kemudian pada saat mencapai titik tertinggi kedua benda tersebut diam. Nah, dari sini kita lihat bahwa setelah tumbukan benda 1 dan benda 2 itu nempel dan bergerak secara bersama-sama. Nah, di sini artinya maka ini adalah bentuk tumbukan tidak elastis sempurna. Nah, ciri khas dari tidak elastis sempurna yang tadi adalah bahwa energi kinetiknya awal itu pasti akan tidak sama dengan energi kinetik akhir. Namun kita bisa pakai energi mekanik awal itu pasti akan sama dengan energi mekanik akhir. Nah, kita lihat di sini pada energi mekanik awal itu hanya ada energi kinetik, sedangkan pada saat setelah tumbukan dia itu memiliki energi kinetik plus juga energi potensial. Nah, sekarang kita masuk ke tumbukan satu dimensi. Jadi inti dari satu dimensinya itu adalah jika tumbukan tersebut terjadi baik itu sesudah ataupun sebelum, itu hanya berada di dalam satu komponen sumbu kartesian. Jadi misalkan di dalam gambar ini dia hanya bergerak pada sumbu X yang positif, sedangkan kecepatannya pada sumbu Y itu tidak ada. Nah, kita masih menerapkan persamaan dilihat dari jenis tumbukannya, maka
tumbukannya ini merupakan contoh tumbukan yang elastis sempurna. Jadi berlaku hukum kekekalan momentum, juga hukum kekekalan energi kinetik. Di awalnya, sebelum tumbukan, masing-masing memiliki kecepatan, dan sesudah tumbukan juga masing-masing memiliki kecepatan, sehingga dirumuskan seperti ini. Kemudian saat tumbukan, untuk energi kinetiknya juga sama, sehingga dituliskan juga seperti ini. Karena satu dimensi itu tadi, maka kita tidak memisahkan komponen si X dan si Y-nya. Jadi maksudnya semua ini adalah komponen si X-nya. Nah, berbeda dengan tumbukan yang dua dimensi, kita lihat pada gambar, sebelum tumbukan, benda satu itu bergerak ke sumbu X positif, sedangkan V2I-nya itu adalah diam. Nah, setelah tumbukan, ternyata kedua benda itu bergerak dengan arah kecepatan terdapat di dalam dua dimensi, yaitu di sumbu X dan juga di sumbu Y-nya. Jadi di sini kita buat, ini adalah si V1Fx, dan di sini adalah V1Fy. Arahnya ke I, dan ini adalah arahnya ke J. Sedangkan benda yang kedua, ini adalah V2Fx, arahnya ke I, dan ini adalah V2F, arahnya ke minus J. Nah, dilihat dari jenis tumbukan ini, tumbukannya itu merupakan contoh tumbukan elastis sempurna, berlaku hukum kekekalan momentum dan juga hukum kekekalan energi kinetik. Nah, berhubung tadi adalah dia contoh dua dimensi, maka kita pisahkan komponen vertikalnya dan horizontalnya. Komponen horizontalnya tadi adalah di sumbu X-nya, sedangkan komponen vertikalnya itu adalah yang berada di sumbu Y. Nah, kita lihat di sumbu X-nya itu tadi adalah ini untuk kekekalan momentumnya. Jadi ini dari P awal, momentum awal itu akan sama dengan momentum akhir ya. Nah, kita buat definisikan dulu semuanya di sini. Kemudian M2 V2 tadi adalah 0. Jadi ini kita buat M1 V1I ditambah 0 sama dengan M2 V1 final cos theta ditambah M2 V2 final cos alpha. Kemudian untuk komponen vertikalnya adalah si sumbu Y. Tadi sebelum tumbukan, komponen kecepatan si V1 itu hanya berada di sumbu X. Jadi ini adalah 0. Jadi yang ada ini udah cukup jelas ya. Jadi bisa kita gambarkan atau kita bisa turunkan lagi. M1 V1F sin theta sama dengan M2 V2F sin alpha. Nah, berhubung tadi tumbukannya adalah elastis, maka berlaku juga hukum kekekalan momentumnya. Nah, untuk V1 awal di sini, jadi kalau misalkan berhubung hanya ada komponen X, maka yang kita pisahkan di sini adalah kita pakai penggunaan vektor juga. Jadi V2F di sini adalah akar dari V2F di X kuadrat ditambah V2F di Y. Jadi kita harus mengetahui dulu berapakah besarnya si komponen yang ini, dikuadratkan, kemudian ditambahkan dengan komponen di X-nya, baru dapatlah untuk dimasukkan nantinya ke energi kinetiknya. Nah, sebagai latihan soal, misalkan kita punya sebuah bola biliar yang bergerak dengan laju 3 meter per sekon ke arah sumbu X positif, menumbuk bola biliar sejenis. Sejenis di sini berarti M1 pasti akan sama dengan M2 yang sedang diam. Kemudian setelah tumbukan, kedua bola bergerak dengan membentuk sudut masing-masing 45 derajat terhadap arah X positif. Pertanyaannya adalah, berapakah laju masing-masing bola setelah tumbukan? Nah, kita lanjutkan. Di sini tadi saya sudah gambarkan, ini adalah untuk komponen sebelum tumbukan dan ini adalah komponen setelah tumbukannya. Nah, kita definisikan untuk hukum kekekalan momentumnya di komponen horizontal. Dapatlah seperti ini. M-nya kita hilangkan karena masanya 1. Jadi yang memiliki komponen
di awal untuk sumbu X itu hanya si benda satunya, karena benda duanya tadi adalah diam. Kemudian ini V1X di final, kemudian V2X di final. Nah, V1X tadi udah diketahui 3, dapatlah persamaan pertama kita adalah 6 per akar 2 sama dengan V1 final ditambah dengan V2 final. Nah, kemudian kita hitung hukum kekekalan momentumnya di komponen vertikalnya, yaitu di komponen Y. Tadi sebelum tumbukan di komponen Y-nya itu tidak ada. Kemudian setelah tumbukan adalah berikut, V1-nya itu adalah ke atas, kemudian V2-nya itu adalah ke bawah, makanya dia adalah negatif. Nah, di sini M-nya itu akan sama karena biliar, kemudian setengah akar 2 kita coret, dapatlah V1 final itu akan sama dengan V2 final. Ini persamaan kita yang kedua. Nah, maka kita substitusikan dengan persamaan kita yang pertama tadi, dapatlah 6 per akar 2 itu akan sama dengan 2 V1 akhir. Sehingga V1 finalnya itu adalah 3 per 2 akar 2 meter per sekon. Nah, sehingga sesuai dengan yang ditanyakan, V1 final itu akan sama dengan V2 final, yaitu sebesar 3 per 2 akar 3 meter per sekon. Baik, demikianlah untuk sesi kita kali ini mengenai tumbukan. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.